Halo, selamat pagi Indonesia, selamat hari Minggu. Senang sekali loh kami kembali hadir untuk Anda. Kali ini bersama saya Valerie Budianto. Dan saya Jose Nicole, pemirsa ini tanpa terasa sudah masuk bulan Februari ya Valerie dan Akhirnya, juga pemirsa. Jose. Akhirnya dan juga meski ini hari Minggu ya pemirsa, terutama nih bagi Anda investor saham besok bursa akan dibuka lagi, tetapi jangan panik, jangan khawatir. Mungkin ada pergerakan portofolio Anda yang bisa jadi positif karena ini selaras juga dengan hot topic pertama kita ya pemirsa, di mana Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau DTP-Eksus Barreskrim Polri tengah mendalami unsur dugaan pidana soal isu saham gorengan yang mengakibatkan indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah. Dirtipideksus Barreskrim Polri, Brigjen Ade Syafri Simanjuntak mengatakan pihaknya tidak main-main dalam melakukan pembersihan lantai bursa dari praktik kotor. Penyelidikan secara intensif tengah dilakukan terhadap sejumlah emiten yang diduga melakukan manipulasi harga. Jadi, Dirtipideksus ini Ade Syafri menegaskan kalau sudah ada beberapa perkara terkait sudah menjadi concern dari penyidik Dirtipideksus Barreskrim Polri untuk segera ditangani. Ade juga memastikan kalau proses hukum pasti bisa berjalan transparan demi bisa mengembalikan kepercayaan dari investor. Nah, kita ketahui bersama juga kalau penyelidikan ini tidak hanya dilakukan di Barreskrim Polri, melainkan juga dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Mengapa? Karena ini juga sudah direspon langsung ya oleh pihak Kejagung yang menyatakan bahwa ada kekhawatiran kalau IHSG ini sempat berada di zona merah. Jadi Kejagung ini memastikan kalau kejadian yang menyangkut kepentingan umum pasti akan dipantau, termasuk IHSG. Tentunya nanti kalau ada penyelidikan gabungan, kita akan sama-sama lihat ya akan seperti apa. Apakah benar-benar akan bisa diberantas, Jose? Karena sebenarnya kan saham gorengan ini bukan isu baru ya, ini lagu lama yang terus terjadi. Kemudian juga apakah berani untuk memanggil pihak-pihak tertentu, dan juga kita lihat ya kemarin sudah ada kemunduran dari Direktur Utama PT BI dan juga OJK. Apakah mereka akan segera diperiksa, karena seharusnya mereka tahu siapa-siapa saja oknum yang biasa melakukan saham gorengan. Kita nantikan bagaimana hasil penyelidikan dari Kejagung dan juga Barreskrim Polri. Itu tetap memonitor, bukan cuma itu saja ya, banyak semuanya. Makanya kita masuk di di kelapa sawit, masuk di CPO, masuk di timah. Itu adalah untuk kepentingan masyarakat, yang masyarakat besar. Nah, semua yang masuk ke kepentingan masyarakat itu, kepentingan umum itu masuk dalam monitor kita, termasuk yang IHSG. Kita beralih ke hot topik yang kedua pemirsa, di mana polisi masih melakukan penelusuran mengenai asal-usul dari tabung gas N20 atau whipping yang ditemukan di apartemen selebgram Lula Lava. Meski memang kita tahu juga pemirsa kalau penyelidikan kematian Lula Lava ini sudah dihentikan. Jadi Polres Jakarta Selatan akan bekerja sama dengan Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk menelusuri asal-usul tabung tersebut, termasuk kemungkinan pemesanan online. Jadi pemirsa, informasinya seperti diketahui bahwa pihak dari kepolisian menemukan adanya tabung whipping di apartemen mendiang Lula Lava. Saat ini penyidik masih mendalami asal tabung tersebut yang dari mana dia diperoleh, termasuk menelusuri kemungkinan bisa dilakukan pemesanan lewat online. Lalu penyidik juga berkoordinasi dengan pihak keamanan apartemen guna untuk menelusuri rekaman kamera pengawas CCTV. Karena pemeriksaan digital forensik masih berlangsung, termasuk untuk mendalami riwayat transaksi di ponsel Lula untuk memastikan ada atau tidaknya pembelian daripada whipping ini. Kita lihat keterangan selengkapnya pemirsa dari Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan berikut ini. Kami tetap untuk menelusuri dari mana tabung tersebut sehingga disampaikan oleh rekan kita dari Puslapor Mabes Polri, kita menemukan pembandingnya karena pembanding tersebut sudah kita dapatkan, kita bekerja sama dengan security dari pihak apartemen di mana itu diantar tabung tersebut, dan tadi kita saksikan di mana ada satu kantong yang dibawa oleh saudari A. Saudari A itu membawa kantong yang berisi tabung pink tersebut. Yang setelah kita dalami dan setelah hasil pemeriksaan Puslapor, tabung tersebut kosong. Demikian. Nah, seperti diketahui juga ya pemirsa bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik mengungkap adanya profil DNA Lula pada tabung gas whipping tersebut. Namun polisi tidak dapat membuktikan apakah Lula menggunakan tabung itu karena petugas tidak melakukan otopsi. Polisi saat itu menemukan tabung tersebut di TKP dalam kondisi kosong. Dan pada satu buah tabung whipping itu muncul profil DNA.
Kesimpulannya bahwa bercak darah yang ada pada spray, bercak darah yang ada pada kapas dan tisu, dan tos DNA atau DNA sentuhan profilnya itu adalah milik saudara. Itu dijual di e-commerce gitu ya. Itu kan artinya semua orang bisa akses. Lah kalau semua orang bisa akses, terus ternyata memang membahayakan, saya kira penting untuk langkah-langkah mengambil kebijakan, khususnya BNN. Kan di BNN itu kan banyak anggota kepolisian termasuk kepala BNN ya, dan Kompolnas ini kan mengawasi seluruh anggota kepolisian dimanapun. Oleh karenanya kami berharap Pak Kepala BNN untuk mendalami ini agar ini jelas bagi masyarakat. Kalau dilarang, dilarang, kalau dibatasi, dibatasi. Kalau diperbolehkan bagaimana gitu. Nah, belajar dari kasus almarhumah ini sehingga tidak terjadi lagi apa yang tidak kita inginkan. Semangat saat ini adalah semangat untuk melakukan pencegahan ya, dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak menyalahgunakan whipping. Ya, tentunya Valeri dan juga pemirsa ya, terlepas dari bagaimana teka-teki pengungkapan dari kenapa meninggalnya almarhumah, tetapi penting juga tuh apa yang disampaikan oleh Pak Hoirul Anam. Sebenarnya apa zat whipping ini kan? Iya, ini kan hal baru dan juga masyarakat masih rancu ya bedanya gas whipping dengan yang lainnya itu apa. Kemudian juga yang menjadi pertanyaan utama adalah nampaknya sosialisasinya juga kurang nih dari BNN. Jadi masyarakat banyak yang menggunakan gitu kan disebutkan dan tidak tahu ini tuh sebenarnya berbahaya atau tidak. Terutama untuk klasifikasi apakah dia termasuk dengan zat terlarang atau enggak ya. Tetapi pemirsa, kita beralih dulu ke hot topic selanjutnya, di mana banjir luapan Sungai Citarum dan Cibet masih merendam ribuan rumah di Karawang, Jawa Barat. Bahkan ketinggian banjir ini masih terpantau lebih dari 3 meter. Kita lihat visualnya pemirsa. Pemirsa, beginilah kondisi Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang pada Sabtu sore kemarin. Tampak ratusan rumah masih terendam banjir. Jadi banjir ini berasal dari luapan air Sungai Citarum dan juga Cibeet. Kalau kita lihat di bagian pemukiman, tinggi banjir bahkan masih mencapai lebih dari 3 meter. Karena masih sangat tinggi, akhirnya memaksa seluruh penghuninya untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Adapun banjir yang merendam Kabupaten Karawang telah memasuki hari ke-14, artinya sudah 2 pekan. Dan data terbaru dari BPBD Karawang, saat ini banjir telah merendam 12 kecamatan dan juga 31 desa. Bahkan kemarin ya juga ada laporan dari rekan-rekan kalau misalnya masih ada sejumlah akses yang terisolir, jadi masih belum ada bantuan logistik yang bisa didistribusikan, sehingga tentunya kita akan tanya langsung kepada jurnalis kami di sana mengenai kondisi terkini. Ada rekan Bambang Aris langsung dari lokasi. Bambang, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini di sana pagi ini? Kalau untuk kondisi terbaru di Kabupaten Karawang, saat ini banjir relatif sudah mulai surut ya. Namun untuk wilayah yang tempat saya saat ini melaporkan, khusus di Desa Karangligar, ini masih relatif tinggi, bahkan untuk di bagian dalam mencapai lebih dari 2 meter ya. Dan ini menjadi kendala tersendiri untuk masyarakat Desa Karangligar, karena memang di wilayah ini selain memang memiliki kontur dataran tanah yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah sekitar, juga untuk akses pembuangan yang relatif lebih sulit dibandingkan dengan wilayah lain. Apalagi Karangligar sendiri pada saat Sungai Citarum dan Sungai Cibeet meluap, itu dipastikan air dari kedua sungai tersebut bertemu dan langsung menggenangi ratusan rumah yang ada di desa ini. Namun untuk keseluruhan Kabupaten Karawang, saat ini informasi yang terakhir yang berhasil kita dapatkan untuk tinggi muka air Citarum dan tinggi muka air Cibeet hari ini sudah relatif mulai menurun. Namun tetap masyarakat diminta untuk tetap waspada mengingat curah hujan masih relatif tinggi di wilayah ini. Ya, Valeri. Baik, artinya debit air sudah mulai menurun, namun tetap diminta waspada. Kita akan terus menanti informasi dari Anda. Terima kasih jurnalis Metro TV, Bambang Aris telah melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Nah pemirsa, kita beralih ke hot topic lainnya nih ya, terutama
Ini bagi Anda yang merupakan fans Padi nih, Valerie dan juga pemirsa ya. Ada apa emang Kak Jose? Wah, ini penting banget nih karena rayakan perjalanan karir ke-28 tahun grup band Padi Reborn hadirkan konser megah di tenis indoor Senayan pada Sabtu malam nih pemirsa. Dan untuk informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Kopinya ini kan. Konser 28 menjadi panggung spektakuler bagi Fadly, Pio, Yoyo, Ari, dan juga Rindra. Sesuai dengan namanya, konser 28 ini menandakan 28 tahun eksistensi Padi yang sudah terbentuk sejak tahun 1997. Dan ini juga menjadi milestone 8 tahun sejak bangkit dari kevakuman di tahun 2017 menjadi Padi Reborn. Konser 28 menyajikan aransemen yang segar dari beragam lagu-lagu hits dari seluruh album Padi. Ada lagu Menanti Sebuah Jawaban, lagu Semua Tak Sama, hingga Kasih, dan juga dirancang khusus untuk para sobat Padi. Nah tentunya ini pasti sangat menarik ya pemirsa, karena kita lihat fans-fans semua hadir memenuhi tempat konser tersebut, dan juga kita lihat kalau misalnya pengunjung yang datang ini fans-fansnya dari seluruh kalangan, tidak hanya dari mereka yang milenial, melainkan juga Gen Z, semuanya suka dengan Padi Reborn. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.